tahun 2016? Ada yang tahu? Sharing-sharing aja di sini. Baca ya. Oke. Itu manajemen farmasi rumah sakit. Kalau menurut teori dari David Alford itu adalah proses perencanaan pengorganisasian, proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan semua aspek dari praktik farmasi rumah sakit. Itu merupakan salah satu dari teori David Holford. Kemudian, nah yang tadi saya bilang, apa sih rumah sakit? Kalau dasarnya kita adalah kamus kamus dari suatu ya, farmasi rumah sakit itu menurut Permenkes nomor 72 tahun 2016. Apa tadi? Bisa dibaca nggak? Coba diwakilin di sini. Coba saya Angelin. Ya, Ibu, izin menjawab. Menurut Yes. Permenkes nomor 72 tahun 2016, rumah sakit itu sendiri merupakan institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Itu Bu. Terima kasih. Oke. Jadi di dalam rumah sakit itu berarti ada perorangan secara paripurna, ya kan? Yang menyediakan berarti di dalam rumah sakit itu ada pelayanan rawat apa aja kalau dalam rumah sakit? Rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Ya, itu menurut Permenkes nomor 72 tahun 2016. Kira-kira kalian tahu nggak tentang rumah sakit itu ada beberapa tipe sih? Ada beberapa tipe. Izin menjawab, Bu. Kalau dari saya yang saya ketahui mungkin di sini Ada beberapa tipe. Yang kalian tahu aja nih. sampai D ya, Bu ya, A, B, C, D. Itu ada lagi, Bu. Coba Niluh Putri apa aja? Ibu nggak dengar, agak sedikit keras. Itu kan tipe. Ibu bilang apa-apa sih jenis rumah sakit? Ayo, menurut pengetahuannya Niluh Putu, apa aja? Cepat, ayo. Ya, menurut kan sudah pernah dapat nggak tentang mata kuliah tentang rumah sakit? Pernah tahu rumah sakit? Maaf Bu, suaranya putus-putus Bu. Saya kedengaran nggak sih? Putus-putus Bu suaranya. Nah, saya kedengaran nggak suara? Putus-putus, Bu. Terdengar, terdengar Bu, cuman putus-putus. Oh, putus-putus ya. Ada masalah apa ya? Sebentar. Saya stop share dulu ya. Masalah. Stop share.
Terdengar suara saya? Terdengar Ibu. Oke, tidak ada masalah. Oke, jadi tipe-tipe dari rumah sakit itu ada semacam kayak rumah sakit pemerintah, rumah sakit eh, apa namanya, rumah sakit pemerintah, kemudian rumah sakit swasta, rumah sakit BUMN, seperti itu tipe-tipenya. Kalau kelasnya adalah kelas dari kelas A, kelas B, kelas C, bahkan kelas D, gitu ya. Bedanya ya antara tipe sama kelasnya. Oke, paham ya ini ya anak-anak. Nah, sekarang ya, di dalam rumah sakit pasti ada standar pelayanan. Nah, karena kita berkaitan dengan kefarmasian, maka kita ada namanya standar pelayanan kefarmasian. Tolak ukur yang dipergunakan untuk standar pelayanan kefarmasian adalah Permenkes, kembali lagi tadi Permenkes nomor 72 tahun 2016. Jadi anak-anakku, kalian itu adalah kamus besar yang dipakai untuk nanti di rumah sakit adalah Permenkes nomor 72 tahun 2016. Ya. Ini buku besar kita. Kitabnya kita untuk farmasi di rumah sakit. Kalian pun nanti pada saat PKPA pun juga nanti akan ujungnya juga di Permenkes nomor 72 tahun 2016. Begitu juga sidang nanti kalau kalian akan bertemu sama saya nggak jauh-jauh kok. Akan menanyakan semua hal tentang standar pelayanan kefarmasian itu dasarnya apa? Permenkes nomor 72 tahun 2016. Ya, anak-anakku. Kalian sudah pernah baca nggak Permenkes nomor 72 tahun 2016? Pernah nggak? Belum pernah, Bu. Belum pernah ya? Oke. Nanti setelah kuliah ini coba dibaca-baca dulu untuk Permenkes nomor 72 tahun 2016 karena di situ dia sangat mendetail sekali tentang standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit. Ya. Dan itu sih sebenarnya hampir semua sesuai juga dengan standar pelayanan di puskesmas, kemudian di apotek mungkin hanya membedakan beberapa hal saja sih. Tapi cobalah kalian membaca, upayakan untuk selalu rajin membaca ya, supaya pada saat kalian akan terjun ke rumah sakit itu sudah tahu secara umum gambaran farmasi rumah sakit itu seperti apa. Oh iya, benar yang dikatakan oleh Ibu Irma, karena standar pelayanan kefarmasian yang di rumah sakit itu benar sesuai dengan Permenkes nomor 72 tahun 2016. Oke ya. Nah, di dalam Permenkes nomor 72 tahun 2016, pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Jadi apa tujuannya pelayanan kefarmasian? Ayo, kalau dilihat dari sini. Apa tujuannya? Apa tujuan pelayanan kefarmasian menurut kalian? Apa? Kalian jangan takut. Jawab aja biar kita hidup secara maksudnya kuliah ini ada interaksi. Kalau memang salah saya tidak akan menyalahkan. Kalau memang kalian benar saya juga ya ya bagus lah. Tapi kalau misalnya jawaban kurang tepat ya nggak apa-apa. Berani mengungkapkan pendapat. Apa tujuan dari pelayanan kefarmasian?
Izin menjawab, Bu. Kalau menurut saya tujuannya adalah untuk meningkatkan quality of life dari pasien, kualitas hidup pasiennya. Terima kasih, Bu. Betul, betul sekali. Jadi tujuan pelayanan kefarmasian adalah untuk meningkatkan mutu hidup, kualitas hidupnya pasien. Itu pelayanan kefarmasian tujuannya. Jadi kita pasien untuk masuk ke dalam rumah sakit, pastikan tujuannya selain untuk sembuh, dia pun ingin tetap hidup kan. Nggak mungkin masuk dalam rumah sakit tujuannya adalah untuk mati, tidak mungkin kan. Pasti tujuan akhir adalah meningkatkan kualitas hidup pasien. Ya, anak-anakku. Oke, lanjut. Tadi siapa namanya yang menjawab? Ivanka, Bu. Oke, terima kasih. Ivanka ya? Ya, Bu Jovanka, Bu. Oke, terima kasih. Nah, sekarang tujuan standar tadi yang saya bilang tadi, tujuan standar pelayanan kefarmasian yang pertama adalah meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian, yang kedua adalah menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian, yang ketiga adalah tadi melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien atau pasien safety. Ya, tadi meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian, kemudian menjamin kepastian hukum, kemudian melindungi pasien dari penggunaan obat yang tidak rasional. Nanti kalian akan lihat deh seperti apa sih Bu obat yang tidak rasional itu? Kalian akan lihat ya. Ya. Nah, sekarang di dalam Permenkes nomor 72 tahun 2016, tugasnya farmasi itu ada 2. Apa aja sih Bu tugasnya farmasi itu? Yang pertama adalah farmasi yang melakukan pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai. Nanti kalian akan lihat tuh 9 pekerjaan kefarmasian. Ada yang tahu tentang 9 pekerjaan kefarmasian tentang pengelolaan sediaan farmasi? Menurut Permenkes nomor 72 tahun 2016? Ada yang tahu? Apa aja yuk? Izin menjawab, Bu. Kalau seingat saya itu yang perencanaan baru pengadaan gitu ya, Bu. Ya, betul. Nanti kalian, tapi bukan yang langsung, maksudnya kalau menjawab harus dari sesuai ya, dari yang perencanaan, kemudian nanti pengadaan, pokoknya harus sesuai dengan urutan, jangan terbalik-balik ya, anak-anakku ya. Kalau pada saat nanti ujian kayak habis PKPA gitu ya, nanti jangan terbalik-balik. Jadi 9 itu harus sesuai dengan urutannya, ya. Nanti kita akan bahas. Yang kedua adalah tentang pelayanan farmasi klinik. Di sini nanti kita akan melakukan pengkajian, kemudian melakukan reaksi obat yang tidak diinginkan, kemudian ada namanya medication error, pokoknya lebih fokus di farmasi klinis. Nah, ini yang tadi saya bilang, pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP. Ini dari 9 ini tidak boleh terbalik. Kenapa? Karena ini saling berkaitan. Ya, karena ini saling berkaitan. Yang pertama adalah tentang pemilihan. Pemilihan di sini apa maksudnya? Adalah pemilihan tentang formularium. Formularium itu formularium rumah sakit. Jadi kalau pemilihan formularium rumah sakit itu ada nanti ya namanya Komite Farmasi dan Terapi yang khusus akan membahas tentang pemilihan formularium. Di sini formularium rumah sakit. Nanti apakah dasar-dasarnya formularium rumah sakit ini berdasarkan apa saja?
Apakah dari formularium nasional, Fornas, atau ada usulan dari para dokter, atau seperti apa? Ya, itu maksudnya yang pertama adalah tentang pemilihan formularium. Yang kedua adalah tentang perencanaan kebutuhan. Nah, perencanaan kebutuhan di sini adalah merencanakan kebutuhan obat, sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP berdasarkan pemakaian, berdasarkan pemakaian. Nah, nanti ada di sini juga bagaimana Bu merencanakan kebutuhan sediaan farmasi, alkes, dan BMHP. Nanti kita akan bahas lagi cara menghitung rencana kebutuhan obat. Nah, yang ketiga, pengadaan. Dari direncanakan, maka dilakukan pengadaan. Pengadaan itu seperti pemesanan ke pihak distributor. Nah, hal-hal apa aja yang berkaitan dengan pengadaan? Apa aja? Suratnya dari surat dari pesanan pengadaan itu isinya apa? Bagaimana cara menyampaikan surat pengadaan itu ke pihak distributor? Bagaimana caranya supaya barang itu cepat datang? Nah, itu nanti akan kita pelajarin. Yang keempat adalah tentang penerimaan barang. Penerimaan barang yang tadi sudah kita melakukan pengadaan ke pihak distributor, kemudian distributor mengirim permintaan kita dan kita menerima yang dikirim oleh pihak distributor dalam ini PBF. Nah, hal-hal apa aja yang kira-kira diperlukan pada saat melakukan penerimaan oleh instalasi farmasi? Faktur, kemudian bagaimana kesesuaian jumlah fisik, sesuai nggak dengan apa yang kita pesan dari pihak distributor. Kemudian bagaimana kalau untuk penanganan obat-obat yang cold chain pada saat dia melakukan pengiriman, bagaimana caranya kita mengecek apakah suhunya tetap sesuai dengan regulasi 2, misalnya ada obat 2 sampai 8, 8 sampai 15, bagaimana. Dan bagaimana juga tentang obat-obat yang pada saat dia kirim ternyata mendekati kadaluarsa, bagaimana dengan penanganannya. Nanti kita akan pelajarin. Ya. Dari sini, kemudian habis dari penerimaan, maka dari pihak instalasi farmasi melakukan penyimpanan. Setelah dihitung, lakukan penyimpanan. Nah, penyimpanan ini berkaitan dengan obat-obat yang tadi saya bilang perlu ketentuan khusus. Misalnya vaksin disimpan dalam suhu 2-8. Kemudian bagaimana penyimpanan untuk obat narkotika dan psikotropika di mana? Nanti kita biarin lagi. Bagaimana Bu penyimpanan untuk obat-obat Lassa, High Alert Bu? Nanti kita belajar lagi. Bagaimana Bu penyimpanan untuk misalnya insulin? Bagaimana Bu caranya? Nanti kita pelajarin lagi. Setelah dilakukan penyimpanan, maka obat itu dilakukan pendistribusian. Maksudnya adalah pendistribusian di sini untuk di gudang farmasi. Bagaimana gudang farmasi melakukan pendistribusian ke apotik atau depo? Ya, itu kalau di gudang farmasi. Tapi kalau di apotik, bagaimana depo atau apotik melakukan pendistribusian ke pasien? Jadi ada 2 ya di sini ya. Pendistribusian di gudang farmasi, yaitu bagaimana gudang farmasi melakukan pendistribusian ke depo-depo. Kalau di depo, bagaimana depo ini melakukan pendistribusian ke pasien. Paham ya dari sini ya? Paham ya? Sudah bisa ada bayangan nggak anak-anakku yang saya maksud? Ada Bu. Mas, Paham Bu. Hah?
Paham, Bu. Paham ya? Oke. Setelah melakukan pendistribusian ke depo, kemudian ke pasien, instalasi farmasi juga akan melakukan pemusnahan dan penarikan. Maksudnya pemusnahan dan penarikan di sini adalah untuk obat-obat yang sudah mendekati expired atau sudah expired, maka dilakukan penarikan, recall. Recall yang melakukan apa dari teman-teman gudang farmasi ini. Dari teman-teman gudang farmasi atau teman-teman apotek itu sudah mengetahui, oh iya ini ada obat yang sudah mendekati expired. Maka dikumpulkanlah obat-obat tersebut ke gudang farmasi. Nanti dari pihak gudang farmasi akan melakukan pemberitahuan kepada pihak prinsipal atau pemberitahuan kepada pihak PBF. Ini mau seperti apa? Apakah bisa dilakukan retur ke PBF atau tidak bisa dilakukan retur? Ya. Di sini juga penarikan bukan hanya obat-obat yang expired date, tetapi penarikan itu juga berkaitan dengan ada perintah dari pihak Balai POM atau Kemenkes, ada obat yang tidak layak untuk dilakukan pemakaian. Contoh kayak waktu itu apa obat-obat yang kira-kira menurut kalian ada pernah penarikan? Nggak tahu nggak? Albotil, Bu. Apa? Albotil. Abotil. Kenapa abotil ditarik? Kenapa abotil pernah kenapa abotil ditarik? PR ya buat kalian, tolong cari daftar obat yang pernah terjadi penarikan khususnya di Indonesia ya, produk apa saja yang ditarik oleh Balai POM dan atau Kementerian Kesehatan. Oke, satu PR ya. Saya lanjut lagi. Setelah itu tentang pengendalian. Nah, pengendalian di sini adalah berkaitan dengan biasanya untuk pengendalian stok. Jadi kalau kalian nanti bekerja di rumah sakit itu adalah tentang pengendalian stok, itu berkaitan dengan stok opname. Stok opname. Jadi farmasi itu wajib melakukan stok opname setiap bulan. Kenapa Bu kok bisa setiap bulan Bu? Ya, karena obat itu adalah uang yang tertahan. Uang yang tertahan. Kalau tidak ada stok opname, wah gawat. Nanti perusahaan atau rumah sakit akan rugi. Paham ya? Kalau tidak dilakukan stok opname, maka akan terjadi kerugian atau ya pastinya kerugian. Hal misalnya obatnya kurang atau obat yang berlebihan tapi obatnya sudah expired, itu kan juga sangat merugikan kan. Nah, di sini dalam pengendalian adalah opname. Yang ke-9 adalah administrasi. Itu berkaitan dengan administrasi, misalnya surat pesanan, kemudian jadwal kerja teman-teman, misalnya shift atau apa gitu ya, itu administrasi. Dari sini pengelolaan sediaan farmasi jelas 9 pekerjaan kefarmasian. Jelas ya, lanjut ya. Jalu, saya sampai jam berapa ya Jalu? Tolong diingatkan. Izin Bu, kalau sampai masuk jam 9 tadi Bu, sampai jam 12. Sampai jam berapa saya Jalu? Kalau sesuai jadwal jam 12 sih. Setengah 1 ya berarti ya? Iya Bu. Oke, siap.
Hmm? Mana? Kenapa? Sama itu. Mana, mana, mana? Oke, sekarang tentang pelayanan farmasi klinik ya. Kalian sudah tahu ya apa itu tadi farmasi klinik juga. Nah, di sini ada 11 tadi 9 tentang pelayanan. Anggaplah 9 tadi itu berkaitan dengan manajerial, pengelolaan persediaan farmasi, BMHP, kemudian alat kesehatan. Kalau ini tentang farmasi kliniknya. Di sini ada 11 tentang pekerjaan kefarmasian. Yang pertama adalah tentang ini khususnya pengkajian dan pelayanan resep. Nanti kalian akan bahas sendiri. Kemudian penelusuran riwayat penggunaan obat. Kemudian ada rekonsiliasi obat. Ini rekon ini mencocokkan obat yang pasien sudah rutin dengan nanti apakah ini akan lanjut pada saat pasien ini akan masuk di rawat inap melakukan rekon nih. Apakah obatnya tetap digunakan atau berhenti. Kemudian yang keempat adalah tentang pelayanan informasi obat yaitu PIO. Yang kelima adalah konseling. Kemudian visit, di sini visit maksudnya adalah apoteker juga mengikuti kunjungan dokter ke ruangan-ruangan. Ya. Kemudian yang ketujuh adalah pemantauan terapi obat, yaitu tentang PTO. Kemudian 8 monitoring efek samping obat atau kita sebut dengan MESO. Yang ke-9 adalah evaluasi penggunaan obat, nanti lakukan evaluasinya. Yang ke-10 adalah dispensing sediaan steril. Ini nanti ada alat khusus tentang pencampuran obat-obat steril. Biasanya ini di Balikpapan itu yang sudah melakukan itu kan Ujoso, sudah melakukan. Kalau Pertamina itu nanti ke depannya alatnya sudah datang, tinggal ketersediaan ruangan yang nanti lagi saya usahakan. Tapi alatnya sudah datang tentang sediaan steril ini. Ke-11 adalah tentang pemantauan kadar obat dalam darah atau PKOD. Ya, jadi tadi 9 pekerjaan kefarmasian untuk pengelolaan. Kalau ini adalah 11 pelayanan farmasi klinik. Oke, kalau ini nggak apa-apa deh. Kalau yang pelayanan farmasi klinik ini, kalau pada saat kalian ujian menjawab masih tidak berurutan itu tidak masalah. Tapi kalau saya pada saat ujian yang 9 tadi pekerjaan kefarmasian jangan dong terbalik-balik, harus sesuai dengan urutannya. Ya, dari pemilihan, perencanaan, pengadaan, pokoknya harus sesuai. Ya, anak-anakku. Ya, langsung lanjut. Ya, tadi pasal 15 ayat 3 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit menyatakan bahwa pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP di rumah sakit harus dilakukan oleh instalasi farmasi rumah sakit dengan sistem satu pintu. Paham nggak anak-anakku dengan sistem satu pintu? Ada yang tahu satu pintu? Jadi, semua pengelolaan di rumah sakit yang berkaitan dengan obat, alat kesehatan, dan BMHP, wajib yang melakukan adalah farmasi rumah sakit. Tidak ada dari unit yang lain. Paham? Jadi kalau misalnya kayak jarum suntik, glove,
itu yang melakukan pemesanan wajibnya harus farmasi. Tidak ada selain unit farmasi yang melakukan pemesanan. Ya, laboratorium pun reagen yang melakukan adalah farmasi. Film radiologi yang melakukan pemesanan adalah farmasi. Tidak ada unit radiologi melakukan pemesanan. Itu sudah menyalahi aturan di tadi saya bilang Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 di pasal 15 ayat 3. Paham ya di sini ya? Jadi semua urusan obat, alkes, BMHP yang melakukan pemesanan adalah farmasi, termasuk gas medis. Gas medis itu yang melakukan adalah farmasi. Dan CSSD nanti ke depan adalah diambil juga oleh farmasi. CSSD tahu ya? Yang melakukan sterilisasi. Yang kayak seperti sauda, gunting, itu yang melakukan adalah nanti farmasi. Tidak ada sebenarnya unit yang lain. Oke. Ya, ini tadi. Saya bilang apa Bu tadi sistem satu pintu tadi. Satu kebijakan kefarmasian termasuk pembuatan formularium, pengadaan, distribusian, sediaan farmasi, alat kesehatan dan BMHP yang bertujuan untuk mengutamakan kepentingan pasien melalui instalasi farmasi. Ya, ingat ya anak-anakku, melalui instalasi farmasi. Satu bentuk tuh. Jadi kayak reagen, kemudian kayak film, apalagi ya yang biasanya semuanya harus yang melakukan pemesanan adalah farmasi. Oke, ini tentang hukum. Nih, kalian baca aja, lewat aja nih. Ini sudah selesai tentang gambaran secara umum pekerjaan kefarmasian di rumah sakit. Dari sini ada pertanyaan dulu, anak-anakku. Sebelum saya ke materi selanjutnya, saya izin minum dulu sebentar ya. Ada pertanyaan? Saya lanjut ya. Ya, nah, ini dia. Komite Farmasi dan Terapi. Apa itu, Bu, Komite Farmasi dan Terapi? KFT merupakan salah satu komite di rumah sakit yang menyelenggarakan fungsi tertentu di rumah sakit sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien. Apa dia? Satu komite. Komite tentang yang menyelenggarakan fungsi tertentu. Apa tuh fungsinya? Fungsinya komite itu? Hah? Apa itu fungsinya komite? Komite Farmasi. Izin Ibu berkaitan dengan tugas-tugas kebijakan pemilihan obat. Ya, secara garis besar dia nanti akan yang bertanggung jawab untuk melakukan pemilihan obat yang apa namanya yang berkaitan dengan formularium rumah sakit.
Ya, ini tadi. Nah, komite itu dibentuk dengan rapat itu minimal ya, setiap 2 bulan sekali untuk rumah sakit kecil ya, dan setiap bulan untuk rumah sakit besar, dan rapatnya ini diselenggarakan oleh kami, KFT. Kemudian KFT itu, Komite Farmasi dan Terapi itu beranggotakan dokter-dokter yang mewakili semua spesialis yang ada di rumah sakit. Nah, sedangkan apoteker, khususnya kepala instalasi farmasi itu bisa menjadi ketua komite atau dia biasanya menjadi seorang sekretaris komite farmasi dan terapi. Tinggal dibalik aja sih. Kalau misalnya ketuanya adalah apoteker, maka sekretarisnya wajib oleh dokter. Tapi kalau misalnya ketuanya dokter, maka wajib yang menjadi sekretaris adalah apoteker. Jadi eh, disesuaikan aja, tapi harus seperti itu. Ketua dokter, sekretarisnya apoteker, atau ketuanya apoteker, sekretarisnya dokter. Tuh. Ah, yang tadi saya bilang, Ketua KFT bertugas merapat, mengkoordinasikan kegiatan KFT dan mengkoordinasikan seluruh kebutuhan dalam yang tadi Jalu bilang penyusunan formularium rumah sakit. Ya, nah sedangkan sekretaris KFT itu bertugas mengajukan agenda yang akan dibahas, kemudian dia juga memberikan usulan pokok, bahasan rapat, kemudian pencatatan dan penyiapan rekomendasi KFT, penyusunan kajian jika diperlukan. Itu tugas-tugasnya. Ini ya, tugas KFT. Nah, tadi kita bahas Komite Farmasi dan Terapi berkaitan dengan formularium rumah sakit. Nah, sekarang apa sih Bu formularium rumah sakit? Merupakan daftar obat dan kebijakan penggunaan obat yang disepakati staf medis, disusun oleh KFT dan ditetapkan oleh direktur atau kepala rumah sakit. Ini dasar penyusunan formularium rumah sakit secara garis besar saya akan ceritakan. Jadi kalau di rumah sakit, saya kebetulan di Pertamina ya, itu berbeda mungkin di rumah sakit daerah yang memang sudah ditentukan, disesuaikan dengan formularium nasional atau Fornas. Tetapi ada juga sih di rumah sakit pemerintah itu mengcombine antara Fornas dengan usulan para dokter. Nah, kebetulan kalau rumah sakit Pertamina itu berkaitan dengan salah satu rumah sakit BUMN, jadi dia selain sesuai dengan formularium nasional, dia juga melakukan penyusunan dengan korporat. Di sini kami korporatnya adalah Pertamedika IHC. Jadi ada 2, Fornas Pertamedika IHC dan usulan para dokter yang ada di rumah sakit tersebut. Bu, kenapa tidak hanya 2 saja sih Bu, gitu kan ya? Hanya Fornas dan Pertamedika IHC aja Bu di-combine. Kita tidak boleh seperti itu. Ada semacam menghargai dari pelayanan dari para dokter. Jadi ya kita sesuaikan mereka maunya obatnya apa sih yang kira-kira bisa dapat kita fasilitasi. Yang jelas yang penting adalah para dokter itu komitmen dengan apa yang mereka usulkan. Ya. Bagaimana Bu tahunya mereka akan komitmen dengan obat yang mereka usulkan? Ya, nanti ada semacam kayak ya form pengusulan yang harus ditandatangani. Dari form tersebut, kalau misalnya usulan dari mereka yang terbanyak, misalnya nih obat X gitu yang diusulkan oleh mereka. X ini diusulkan oleh dokter siapa aja? A, B, C, D, misalnya 4 dokter. Oke, diusulkan. Kita ada form nih, A-nya, A, B, C, D. Ternyata
dia masuk di dalam formularium rumah sakit. Ternyata pada saat berjalannya waktu, obat tersebut slow moving atau bahkan desktop. Maka dari pihak KFT melakukan semacam sosialisasi, mengingatkan kembali, oh maaf dok, obat yang dokter usulkan tadi kita paparkan nih yang tadi keempat dokter tuh A, B, C, D, ini tidak sesuai dengan komitmen. Berarti dokter harus melakukan tanggung jawabnya sebagai dokter untuk menghabiskan. Setelah itu, obat habis, kami tidak akan melakukan pemesanan lagi. Paham ya, anak-anak? Jadi itulah salah satu mengikat komitmen dan tanggung jawab untuk para dokter untuk menghabiskan obat yang mereka sudah kesepakatan pemesanan. Ya, nanti akan lebih jelas lagi kalau misalnya kalian akan terjun di rumah sakit. Nanti akan bertanya kepada farmasi rumah sakit bagaimana sih cara penyusunan, bagaimana menangani obat-obat yang slow moving, bagaimana cara menangani obat-obat yang desktop. Ya. Oke. Ini adalah dasar penyusunan formularium rumah sakit. Yang pertama, dasarnya adalah Fornas, tadi saya bilang, formularium nasional. Kemudian yang kedua adalah adanya mengikuti panduan praktis klinis rumah sakit kayak clinical pathway. Yang ketiga adalah hasil evaluasi penggunaan obat di rumah sakit, peraturan perundang-undangan. Yang tadi kita kira-kira usulan dokternya apa. Kemudian yang keempat adalah kebutuhan pasien serta jenis pelayanan yang diberikan. Oke. Nah, ini kriteria pemilihan obat untuk formularium rumah sakit. Jadi, ini kriterianya obat yang bisa masuk di dalam formularium rumah sakit. Ini sesuai dengan Permenkes nomor 72 tahun 2016. Jadi tidak usah lagi kita mencari apa sih kira-kira dasarnya untuk obat itu bisa masuk dalam formularium rumah sakit. Ini ada 6 ya, ada 6. Yang pertama adalah memiliki nomor izin edar NIE, kemudian mengutamakan pastinya mengutamakan penggunaan obat generik kalau misalnya rumah sakit ini melayani pasien-pasien BPJS. Ya. Yang ketiga adalah memiliki benefit resiko yang paling menguntungkan pasien, jadi tidak memberatkan pasien. Jadi kita memilih obat-obat itu yang tidak terlalu mahal, tapi memiliki manfaat yang luar biasa. Itu maksudnya. Kemudian menguntungkan dalam hal kepatuhan dan penerimaan oleh pasien. Jadi obat tersebut bisa digunakan oleh pasien dalam hal dia mudah untuk menggunakannya. Kemudian pasien juga bisa memakainya tidak terlalu ribet gitu. Maksudnya di sini. Kemudian tadi itu yang risk ratio, kalau ini berkaitan dengan cost ratio yang ya tadi tidak terlalu mahal gitu kan. Kalau yang tadi menguntungkan hampir sama sih, risk sama ratio itu hampir sama. Kemudian obat lain yang terbukti paling efektif secara ilmiah dan aman, ada evidence base-nya, obatnya tersebut ada dasarnya yang dibutuhkan untuk pelayanan dengan kembali lagi dengan harga yang sangat terjangkau. Jadi ada manfaat, ada juga harga juga yang tidak terlalu mahal. Itu dasarnya. Dari sini paham ya anak-anak ya yang saya maksud. Ini semua ada di Permenkes nomor 72 tahun 2016. Ya, ini tahap yang tadi saya ceritain, tahap penyusunan formularium rumah sakit. Yang tadi yang pertama adalah meminta usulan dari para dokter melalui kelompok staf medik. Jadi kelompok staf medik ini kayak semacam kayak gini ya. Misalnya nih dokter jantung, ada namanya KSM staf medik jantung. Nah, dokter jantung ini ada misalnya ada 5 dokter jantung, dokter A, B, C, D, E. Nah, usulan tersebut kita sebar nih ke staf mediknya jantung. Tapi nanti ada yang
ketua staf jantung medik itu akan mewakili. Dia melakukan dulu rapat tertentu dulu. Oh ya, apa ya dari jantung yang akan kita usulkan. Rapat kecil dia mereka seperti itu. Nah, setelah dapat, maka dia akan memberikan usulan tersebut yang sudah melalui rapat itu ke Komite Farmasi dan Terapi. Kemudian setelah itu lakukan rekapitulasi usulan obat dari masing-masing tadi KSM berdasarkan standar terapi atau standar pelayanan medik. Gitu. Jadi Komite Farmasi dan Terapi KFT itu melakukan rekapitulasi KSM jantung obat apa aja, KSM internis obat apa aja, KSM paru obat apa aja. Oke. Setelah itu mengelompokkan usulan obat berdasarkan kelas terapi. Dia mengumpulkan itu. Kemudian setelah itu membahas usulan tersebut, ini sudah rapat besar nih, dalam rapat besar, membahas usulan tersebut dalam rapat KFT jika diperlukan dapat meminta masukan dari pakar. Pakar di sini biasanya pakar farmakologi yang paham banget tentang usulan obat-obat yang diusulkan oleh KSM. Ya, setelah rapat usulan, kemudian KFT meminta ada umpan balik nih. Setelah itu diberi waktu seminggu untuk membahas di masing-masing KSM. Oke, setelah itu sudah selesai, menyusun sudah usulan yang fix dari obat-obat tersebut. Nah, habis dari situ terbitlah formularium rumah sakit. Ya, jadi banyak saringan sih, kalau saya bilang banyak saringan karena yaitu menjaga keamanan pasien dan hidupnya pasien. Ini nyawa pasien loh, jangan main-main, jangan memberikan obat yang menurut menurut pasien itu tidak benefit atau yang tadi risk ratio menyebabkan nyawanya bisa terancam. Makanya dilakukan benar-benar sortirnya ini benar-benar yang memberikan efek terapi yang sangat bagus dengan biaya yang lebih murah. Ya. Oke. Di sini sudah. Nih, contoh formnya. Tapi nanti akan ada revisi dari saya. Tapi ini adalah salah satu contoh form permintaan dari usulan para dokter. Jadi di sini adalah dokter yang meminta tadi yang saya bilang, misalnya ada dokter. Kemudian di sini adalah kepalanya, tadi misalnya dokter yang meminta adalah dokter jantung, maka di sini adalah kepala dokter jantung. Nih, dia setuju nggak dari anak buahnya dia meminta obat A ini? Dia setuju, oke, tanda tangan 2 kali. Juga sama seperti ini, formulirnya kedua sama aja sih ini. Setelah formularium ini sudah tercetak atau namanya sudah terbuat, pasti ada aja obat-obat itu yang tidak jalan. Maka apa yang dilakukan? Maka kita lakukan evaluasi nih dari obat-obat yang tidak jalan. Dari evaluasi itu ternyata ada semacam kayak penghapusan obat tuh dari formularium. Apa aja misalnya yang terhapus obat dari formularium? Adalah obat yang tidak beredar lagi di pasaran, yang tadi saya bilang ditarik dari Balai POM. Jadi itu PR-nya dari kalian ya, apa aja yang ditarik dari POM. Obat yang tidak ada lagi yang menggunakan lagi. Ini biasanya obat-obat yang dead stock, yang 6 bulan tidak jalan sama sekali. Itu sudah kita akan coret. Kemudian sudah ada obat baru yang lebih cost efektif, misalnya ada obat-obat baru yang terapinya sama tetapi harganya lebih murah. Nah, itu biasanya para dokter akan mengusulkan, maka usulan yang dulu pernah mereka usulkan, maka akan dikeluarkan diganti dengan yang baru.
dengan obat dan isi yang sama ya. Dengan isi yang sama, tetapi harga lebih murah. Kemudian obat yang setelah dievaluasi memiliki resiko yang lebih tinggi dibandingkan manfaatnya. Maksudnya di sini efek sampingnya itu lebih tinggi tuh daripada manfaatnya. Nah, itu harus dicoret tuh dari formularium. Kemudian berdasarkan hasil pembahasan oleh KFT, misalnya yang tadi saya bilang 1-4, kemudian terdapat obat lain yang memiliki efikasi yang lebih atau efek samping yang lebih ringan. Sama itu dengan yang nomor 4 tadi. Jadi dia memiliki efek sampingnya, si obat baru ini efek sampingnya lebih ringan dibandingkan obat yang sudah masuk di dalam formularium. Kemudian nomor 7 ini juga berkaitan misalnya sudah tidak beredar lagi di pasaran, jadi nomor NIE-nya telah habis dan tidak diperpanjang oleh industri farmasi. Jadi masa izin edarnya itu sudah habis, maka otomatis tidak digunakan di Indonesia dan itu harus ditarik di pasaran. Maka harus biasanya ada surat pemberitahuan tuh dari pihak POM karena izin edar telah habis dan pihak BPOM tidak mengizinkan ada obat ini yang beredar. Maka dari farmasi biasanya akan memberitahu teman-teman yang ada di depo, ada nggak obat seperti ini dengan nomor izin seperti ini, mohon dikumpulkan di gudang farmasi, nanti biar gudang farmasi yang melakukan konfirmasi ke pihak distributor. Oke, dan tadi terakhir, terima kasih untuk materi kita hari ini. Ya, ada 2 materi tadi berkaitan dengan farmasi rumah sakit, kemudian ada juga komite farmasi dan terapi, dan tentang penyusunan formularium rumah sakit. Kira-kira dari yang saya paparkan ini ada yang mau ditanyakan anak-anak yang masih kurang jelas? Saya persilakan, ada pertanyaan sebelum saya tutup nanti. Saya share ya. Mau ada pertanyaan? Pas ya? 12:30 ya? Permisi, Bu. Ya. Saya izin bertanya terkait evaluasi KFT itu biasanya dilakukan per berapa tahun ya, Bu? Atau per bulan gitu? Kalau untuk evaluasi KFT itu minimal tiap 6 bulan sekali. Jadi setahun itu bisa 2 kali. Tapi di luar misalnya kalau ada kejadian-kejadian khusus yang memang memerlukan untuk rapat, contoh apa aja sih Bu kejadian khusus? Misalnya terjadi efek samping dari obat yang tidak diinginkan, menyebabkan kematian dari pasien tersebut, maka dicurigai itu misalnya karena obat yang dipakai oleh dokter, maka kita akan lakukan rapat secara tertutup. Kira-kira apakah benar obat yang disangkakan itu menyebabkan pasien tersebut meninggal. Nah, jadi kalau secara rutin tiap 6 bulan, setahun 2 kali, tapi kalau tidak rutin itu disesuaikan dengan kondisi masalah yang ada di rumah sakit. Baik, terima kasih, Bu. Ya. Ada lagi? Nggak ada? Oke. Jalu untuk absen seperti apa, Jalu?